Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Tifaniar Andriani, Triwahyuni, Umatus Salamah, Vanenda Sukmaningrum, dan Wahyu Nurlaila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, contoh keragaman anak di kelas. Dan yang ketiga, teori pendukung. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut ahli, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Sedangkan pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sebagai guru perlu memikirkan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Karena pembelajaran ini tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pandai dengan yang kurang pandai. Pembahasan yang kedua yaitu contoh keragaman anak di kelas. Contoh ini berdasarkan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar. Kesiapan atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang kedua adalah minat belajar. Minat dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seorang siswa tertarik atau terlibat dalam aktivitas tertentu. Ini bukan hanya masalah apakah siswa menyukai mata pelajaran tersebut atau tidak. Minat mencakup sikap, motivasi, dan keterlibatan siswa dengan materi. Profil belajar. Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor, seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu, profil belajar juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, terdapat 4 teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligence. Yang ketiga, teori zone of proximal development. Dan yang keempat, learning modalities. Teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosio-kultural Bernard Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Multiple intelligence. Teori tentang multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini
dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993, yaitu seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang macam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau ZPD sering juga dikenal dengan istilah zona perkembangan potensial, mengacu pada rentang kemampuan yang dapat dilakukan seseorang dengan bimbingan seorang ahli, tetapi belum dapat melakukannya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh psikolog bernama Lev Vygotsky. Teori belajar ini dapat diamati di ruang kelas atau dimanapun di mana seorang individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap sudah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VEC model atau visual, auditory, dan kinesthetic. Nah, sampai di sini mungkin Anda sudah familiar bukan dengan istilah ini? VEC model atau learning modalities. Anda mungkin juga telah mengikuti tes yang mengkategorikan modalitas belajar Anda, atau mungkin Anda juga pernah diberitahu bahwa Anda adalah tipe pembelajar tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.